Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding lagi. Ini recommended banget, bisa untuk ide cemilan saat kumpul keluarga atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Pudingnya enak, pokoknya teman-teman wajib cobain. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 10 gram, kemasan kecil. Kalau beli kemasan kecil seperti ini, satu sasetnya hanya Rp2.000, jadi hanya Rp4.000 untuk 2 saset. Kalau kita pakai kemasan besar, itu isinya 15 gram dan harganya Rp5.000, jadi masih untung beli yang kemasan kecil ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir, aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk pandannya saya pakai pasta pandan, ini kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perasan daun pandan, itu lebih bagus ya. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan memasaknya harus benar-benar mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya tuang puding pandan ke dalam loyang atau cetakan. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding pandannya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini masing-masing beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur merata. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1100 ml santan. Ini aku peras dari 1 butir kelapa, jadi 1500 ml. Aku masukkan yang 1100 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding santan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya teman-teman beli santan dari kelapa parut, itu kelapa parutnya minta dikerok ya teman-teman, bagian kulit hitam yang ada di permukaan kelapanya, supaya nanti hasil santannya itu bisa putih bagus. Karena kalau misalnya nggak dikerok tuh biasanya ada coklat-coklat itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagiannya permukaan nggak dikerok, itu nanti santannya itu kayak ada coklat-coklat kecil-kecil gitu.
Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, masukkan santan kentalnya. Ini aku masukkan 400 ml. Ini jadi aku peresnya itu aku peres dulu santan kentalnya itu 400 ml, terus baru aku peres lagi yang 1100 ml. Terus kelapanya tadi itu aku blender ya teman-teman. Jadi santannya itu keluar semua kalau misalnya di blender terlebih dahulu kelapanya. Benar-benar kental banget. Makin kental santannya itu, pudingnya itu makin enak. Nah ini diaduk-aduk lagi pakai api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah. Karena kalau pecah santan itu pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur pudingnya. Ini jangan berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk kayak gini sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget gitu. Dan kalau sudah kembali mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya, langsung aja matiin apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaannya ini. Kalau buih-buih yang ada di permukaannya sudah berkurang, selanjutnya puding santan ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding pandannya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Aku potong dadu seperti ini. Untuk potongannya itu sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya pakai cup belimbing dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding pandan ke dalam cup. Ini masing-masing saya beri 1 sendok makan. Selanjutnya untuk puding santannya ini pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Ini masih hangat tapi udah nggak ada lagi uap panasnya. Ini bisa langsung dituangkan ke dalam cup. Nah seperti ini penuh aku isinya. Jadi pastikan harus uap panasnya itu udah hilang dulu, karena kalau misalnya masih ada uap panasnya itu malah nanti bikin puding pandannya bisa mencair juga. Selanjutnya diaduk seperti ini supaya puding pandannya itu bisa menyebar dan bisa saling mengikat dengan puding santannya. Nah kayak gini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Puding santan pandannya udah betul-betul set dan dingin. Ini udah bisa dikasih tutup, dan kalau mau lebih nikmat lagi puding ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Pudingnya itu cakep banget, putih hijau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kenyal dan juga lembut dari santannya, kenyal dari puding pandannya. Tuh bagian dalamnya itu cakep kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Masya Allah. Manis, gurih, pandannya berasa, santannya juga berasa banget. Manisnya pas banget. Ini enak banget. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.